Kemudian tadi kita sampaikan bahasanya kurban itu ibadah yang dilakukan oleh satu orang mewakili seluruh keluarganya. Sebagaimana pernyataan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, "Kunna nudhi bisyatil wahidah, yudhabbihuha ar-rajulu anhu an ahli baitihi, fayakuluna wa yut'imun." Kami dulu berkorban dengan seekor kambing. Kami sembelih atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun, lalu mereka makan dan sebagian mereka berikan kepada orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, wa yujzi'u fiha al-jada'u minad dha'ni wath-thaniyyu minal ma'zi wal ibil wal baqar wa tujzi'ul badanata an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wasyatu an wahidah. Kata beliau, hewan yang boleh dikurbankan, yujzi'u fiha, sah digunakan untuk kurban, al-jada'u minad dha'n. Al-jada' minad dha'n. Dha'nun itu artinya kambing gembel atau kambing domba usia jada'ah. Yang dimaksud usia jada'ah adalah usia genap 6 bulan. Jadi 6 bulan ke atas. Ya. Dan disebut usia jada'ah adalah karena dia sudah mendekati powel. Ya. Orang sini menyebutnya apa? Ketika giginya rampal, orang sini menyebutnya powel. Dan ini khusus untuk ad-dha'nu. Sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, dhahu bil jada'i minad dha'ni. Silahkan kalian menyembelih jada'ah, hewan usia 6 bulan dari jenis ad-dha'nu, yaitu dari jenis domba. Kemudian juga dikatakan oleh Uqbah bin Amir, dhahaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil jada'i minadh dha'ni. Kami pernah menyembelih kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk gembel domba yang usianya usia jada'ah. Kemudian yang kedua, wasaniyu minal ma'zi, dan as-saniyu minal ma'zi. Al-ma'zu artinya kambing Jawa. Yang dimaksud dengan as-sani adalah kambing yang sudah berusia 1 tahun menuju 2 tahun. Yang ini juga diistilahkan dengan kambing musinnah. Diistilahkan dengan kambing musinnah. Disebut musinnah dari kata sinnun yang artinya gigi. Musinnah karena sudah ganti gigi, dia sudah genap usia 1 tahun. Kemudian wal ibil wal baqar. Demikian musinnah untuk ibil dan baqar. Kalau onta itu minimal usianya 5 tahun. Sedangkan kalau sapi minimal usianya 2 tahun menuju 3 tahun. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Untuk onta bisa urunan 7 orang dan sapi juga bisa urunan 7 orang. Wasyatu an wahidin. Sementara untuk seekor kambing hanya boleh dari 1 orang. Tayyib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 hal yang perlu kita bedakan antara pengikut sertaan anggota kurban dengan penyedia dana kurban. Kalau seekor sapi penyedia dana kurban maksimal berapa orang? 7. Lebih dari itu tidak sah, tidak diperbolehkan. Sementara untuk kambing penyedia dana kurban maksimal 1. Lebih dari 1 tidak terhitung sebagai korban. Karena itulah jika ada orang yang urunan kurban untuk seekor kambing, sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak. Kemudian disembelih, Pak. Lalu dibagi-bagikan. Boleh nggak dimakan? Ini tidak sah sebagai korban. Boleh nggak dimakan? Kenapa boleh? Karena sembelihannya sah.
dimakan dan tidak itu kembali kepada masalah status penyembelihan. Tapi apakah bernilai sebagai pahala kurban dan tidak, ada aturan khusus. Ini salah satu di antara gambaran, berarti berbeda antara aturan menyembelih dan batasan kurban. Baik. Makanya ketika ada orang yang dia kurban, seperti di sekolah, urunan 5.000 setiap santri sekolah. Kemudian setelah terkumpul sekian juta dipakai untuk beli seekor kambing, dikorbankan. Nah, ini bukan korban tapi apa? Uji coba korban. Nah, sehingga tidak terhitung sebagai korban. Baik. Terus katanya tadi seekor kambing untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Bagaimana jika anggota keluarganya banyak? Misalnya jumlah anggota keluarganya ada 10 orang. Bojone loro, anak elok, pitu. Berarti kan suami, 2 istri, anak 7. Sehingga ketika dia korban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya, berarti ada berapa orang? 10 orang. Boleh atau tidak ini? Boleh. Karena yang kedua ini keikutsertaan dalam korban, bukan pengadaan dana korban. Karena dananya tetap dari satu orang. Ada satu permasalahan. Sang suami tabungannya hanya sampai 500. Istri duwe arisan sampai misalnya 700. Baik. Lalu mereka mau korban. Bisa enggak dua uang ini digabungkan untuk membeli seekor kambing? Bisa atau tidak? Ya. Baik. Ini bisa dengan cara ada muqaddimahnya dulu. Apa muqaddimahnya? Salah satu menyerahkan uangnya kepada pasangannya. Boleh istri menyerahkan uangnya ke suami, atau sebaliknya suami memberikan hadiah uangnya kepada istri. Iki tak tambahi kono nggono tuku wedhus. Nah, ketika terkumpul 1.500.000, kemudian bisa dipakai untuk membeli seekor kambing, maka boleh digunakan untuk berkorban atas nama suami dan seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pahala kepada siapapun sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan wa arba'un la tujzi'u fid dhahaya. Ada 4 cacat hewan korban yang menyebabkan tidak sah digunakan untuk korban. Yang pertama, al-aura'u al-bayyinu auruha wal arja'ul bayyinu arjuha wal maridatul bayyinu maraduha wal ajfa'ul lati dhahaba mukhuha minal huzal. Kata beliau, ada 4 cacat yang menyebabkan korban tidak sah. Pertama, yang buta sebelah matanya dan jelas kebutaannya. Yang kedua, yang pincang dan jelas pincangnya. Yang ketiga, sakit dan jelas sakitnya. Yang keempat, al-ajfa, sangat kurus, seperti seolah-olah dhahaba mukhuha. Dhahaba mukhuha, seolah-olah tidak punya sumsum saking. Baik, ini 4 jenis cacat yang dilarang. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Nabi SAW pernah mengatakan sambil berisyarat dengan tangan, arba'un la tujzi. Ada 4 cacat yang menyebabkan kurban tidak sah. Beliau pakai isyarat. Pernyataan beliau dengan isyarat menunjukkan apa? Pembatasan. Berarti kalau di luar 4 ini diperbolehkan selama tidak lebih parah dibandingkan 4 ini. 4 itu apa saja? Pertama apa tadi? Buta sebelah, yang jelas butanya. Apa yang dimaksud buta yang jelas butanya? Buta sebelah, yang jelas butanya itu buta menurut kambing atau buta menurut orang yang melihat kambing? Buta menurut yang melihat kambing.
Buta menurut yang memelihara kambing, bukan buta yang menurut kambing. Sehingga yang beliau maksud begini, misalnya ada kambing yang dia mengalami katarak, tapi belum pernah dioperasi, karena dokter Yap nggak buka operasi mata untuk hewan ya. Misalnya mengalami katarak, tapi belum bisa dioperasi. Dilihat oleh manusia, kambing itu matanya sehat. Namun menurut kambing, aku ini buta, tapi raiso kondo. Sehingga orangnya menilai ini matanya normal, tidak buta. Sementara menurut kambingnya, dia adalah kambing yang buta. Karena kita melihatnya dia tidak buta, maka standarnya kembali kemana? Manusianya. Itulah yang dimaksud pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aura al-bayyin auruha. Buta yang jelas butanya. Artinya buta menurut orang yang melihatnya. Jika satu buta, berarti kalau buta kedua-duanya, satu tidak, ya lebih jelas lebih tidak sah. Satu saja enggak sah, apalagi keduanya. Kemudian yang kedua, al-arja al-bayyin arjuha. Yang pincang dan jelas pincangnya. Apa batasannya? Batasannya adalah ketika dia berjalan selalu ketinggalan kawanannya. Jadi waktu dia berjalan bersama rombongan selalu paling belakang, ketinggalan dan kelihatan pincang. Maka yang seperti ini tidak boleh dikorbankan. Kemudian yang ketiga, al-maridatul bayyinu marudhah. Yang sakit dan jelas sakitnya. Tapi kalau dia tidak jelas, misalnya gregesi tapi kambingnya gak iso ngomong, gitu. Sehingga kita tidak tahu iki loro apa tidak, pokoknya sembelih saja gitu ya. Maka yang seperti ini tidak masalah. Baik, ada kasus. Ada orang nyembelih sapi. Begitu selesai nyembelih sapi, biasanya pertama yang dicek apanya, Pak? Hati. Setelah hati dibuka, ada ulatnya, Pak. Sering kayak gitu ya? Sering. Ada cacing atau ada hewannya. Baik. Yang seperti ini sah atau tidak kurbannya? Padahal sapinya sakit. Cacingnya kan gede-gede ya. Ora ketok. Ora ketok. Baik. Jadi yang seperti ini tidak membatalkan kurban. Makanya termasuk bagian yang perlu kita catat, hewan yang ketahuan sakit setelah disembelih tidak mempengaruhi keabsahan korban. Dan ini bisa kita lihat ketika ada orang yang menyembelih sapi, terutama begitu dibuka hatinya ternyata ada cacingnya ya. Wallahu ta'ala alam. Sampai di masalah cacat.